Good afternoon, my students. Today we are going to discuss about marketing a product. But before we start our class today, last week we have studied about describing a product. Describing a product is a way to promote a product. And today we are going to learn about how to promote our product or how to market our product. In this way, there is several ways to marketing our product to the customer. And today, I will explain 7 ways to marketing our product. Okay, as you can see on the slide, launching and promoting is a way to marketing a product. Launching, meluncurkan dan mempromosikan adalah cara untuk memasarkan produk. You could be offering the best new. You could be offering best new product or service around, but if you don't promote it properly, you are likely to miss out on opportunities or even end up losing money down the line. Jadi, Anda bisa saja menawarkan produk atau layanan baru terbaik, tapi jika Anda tidak mempromosikannya dengan benar, Anda kemungkinan besar akan kehilangan peluang atau bahkan akhirnya kehilangan uang. Okay. There is several ways to market a product. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk memasarkan sebuah produk. In this change, I will explain 7 ways to market a product. So the first change is understands your audience. Understands your audience. As you can see on the slide, what is understands your audience? What does it mean? Ketahui dulu, pahami dulu customer Anda. Understand your customer. The first step in any successful marketing initiative is to understand exactly who you are marketing. Cara yang pertama, the first step, ya, langkah pertama atau cara yang pertama dalam setiap inisiatif pemasaran yang sukses adalah memahami dengan tepat kepada siapa Anda memasarkan. Kemudian di situ, ask anybody, bertanya kepada siapapun. Trying to sell meat to vegetarians will never end well for you. Mencoba menjual daging kepada seorang vegetarian tidak akan pernah berakhir dengan baik. Ya, tidak akan pernah berakhir dengan baik. So, bagaimana kita bisa menjual sebuah daging kepada pecinta vegetarian? Vegetarian itu adalah pecinta sayuran, ya, pecinta buah-buahan. Bagaimana bisa kita menjual daging? How we can sell the meat to the vegetarian? How come? Tidak bakalan laku daging kita. So, for the first ways is we have to know our customer, understands your audience, or understand your customer. This is the first way. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui kondisi customer kita. Jangan sampai kita menjual daging, ternyata dia vegetarian, tidak bakalan laku apa yang kita jual. Kemudian yang kedua adalah, di sini ada poinnya di sini, as you can see on the slide. So you need to dig in and identify your target market. Jadi Anda perlu menggali dan mengidentifikasi target pasar Anda. Dig in, menggali, ya. You need to dig in. Anda butuh menggali and identify your target market. Anda perlu menggali dan mengidentifikasi target pasar Anda. And the second is, who is your ideal customer? Siapa pelanggan ideal Anda? And then, what is demographic?
what demographic information should be aware of. Informasi demografis apa yang harus Anda waspadai? Demografis tahu enggak ini artinya? Demographic itu adalah kondisi lingkungannya ya, demografisnya. Kemudian, what outlets do they use to get the information? Outlet apa yang mereka gunakan untuk mendapatkan informasi? Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian, yang kedua adalah second ways is know your product. Yang kedua itu adalah kita harus mengetahui produk kita. We have to know our product. Before we promote our product, we have to know our product. You not only need to understand your audience. Kita tidak hanya butuh mengetahui customer kita, audience kita. You also need to have an intimate understanding of your product. Ya, kita juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang produk kita. But the first point is, what is it? Our product is what is it? Produk apa sih kita ini? Misalnya produknya kita handphone. Nah, kita harus tahu handphone ini gunanya untuk apa, terus fungsinya untuk apa, ya. Dan how does it work? Bagaimana caranya bekerja produk kita, misalnya handphone ini, bagaimana cara kerjanya handphone kita ini. And then how much does it cost? Ya, berapa harganya? Kita juga harus tahu sebelum kita mempromosikan ke pelanggan kita harus tahu berapa harganya. And then what challenge does it address? Tantangan apa yang ditangani setelah kita memasarkan produk kita? Tantangan apa kira-kira yang ditangani? Kita harus mengetahui betul-betul ya. Know your product. Kita harus mengetahui betul-betul produk kita, esensinya, fungsinya, manfaatnya seperti apa ke depannya. Kemudian, how is it better than your competitors? Bagaimana lebih baik dari pesaing Anda? Bagaimana caranya agar produk kita ini lebih baik dari pesaing-pesaing yang ada? Ya. Dan what is advantages does it offer to your consumers? Keuntungan apa yang ditawarkannya kepada konsumen Anda? Ya. Keuntungan apa yang ditawarkan? What advantages does it offer to your consumer? Keuntungan apa yang ditawarkan kepada customer? Keuntungan apa kira-kira setelah kita memakai HP ini? Keuntungan apa yang kita dapatkan? Ya, keuntungan apa yang kita dapatkan? Dan the third ways is create a plan. Create a plan. Kita harus menulis rencana. Ya, kita harus menulis rencana. Rencana apa kira-kira untuk produk kita ini ke depannya? Rencananya seperti apa? Fortunately, you have plenty of flexibility here in order to create a plan that work best for you and your unique product. Untungnya, fortunately, Anda memiliki banyak fleksibilitas di sini untuk membuat rencana yang paling sesuai untuk Anda dan your unique product dan produk unik Anda. Okay, as you can see on the slide, here are some questions you will want to be sure answer when hashing out your next step. As you can see on the slide, berikut adalah beberapa pertanyaan yang ingin Anda pastikan untuk dijawab, ya, untuk dijawab saat membahas hashing, membahas langkah-langkah Anda selanjutnya. Oke. Langkah-langkah selanjutnya. Di sini ada beberapa poin ya yang ingin kita pastikan untuk dijawab. The first point is what are your revenue goals? Apa sasaran pendapatan Anda? Sasaran pendapatan kita itu apa? Kemudian over what amount of time? Selama berapa lama pasaran kita ini? And then what price will your product be launched at? Ya. Berapa harga, what price will your product? Berapa harga produk kita yang akan diluncurkan, yang akan di launching, ya? Berapa harganya produk kita ini yang akan di launching? And then
Jadi kita harus menulis rencana-rencana itu, rencana-rencana tersebut ya sebelum kita launching produk kita. And then the third point is what that in mind. How many product do you need to sell in order to meet your goal? Oke, dengan pemikiran tersebut, with that in mind, bukan what ya, with that in mind, dengan pemikiran tersebut, ya, berapa banyak produk yang perlu Anda jual? Ya, how many product do you need? Nah, berapa banyak produk yang perlu kita jual untuk memenuhi tujuan Anda? To sell in order to meet your goal. Is this the type of product that the customer will buy multiples? Nah, kemudian di situ apakah ya, is this the type of product that customer will buy multiples? Apakah tantangan apa? Is this the type of your customer that will be interested in? Apakah Anda sudah memiliki pelanggan yang akan tertarik dengan penawaran produk ini? Ya, apakah kita sudah memiliki pelanggan yang akan tertarik dengan produk kita? And then, what are your biggest challenge in getting customer to purchase this product? Ya, tantangan terbesar apa? Ya, what are your biggest challenge? Tantangan terbesar apa? Tantangan terbesarnya in getting customer to purchase this product, untuk membuat pelanggan membeli produk ini. Ya, kemudian what step will you take to overcome this challenge? Langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, langkah apa yang akan kita ambil untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, di sini kita betul-betul harus, we have to, before we promote our product, we have to need to create our plan. Kita betul-betul harus menulis rencana kita ke depannya. Ya, bukan cuma rencana hari ini, but our plan in the next future, ya. Tapi rencana kita yang akan datang, apa jangka panjang dari produk kita. Kita betul-betul harus teliti, ya, sebelum memasarkan produk yang akan kita pasarkan. And then the fourth ways is prepare to educate. Ya, as you can see on the slide, prepare to educate. Persiapan untuk mengedukasi. Sebelum kita memasarkan, tentunya kita mengedukasi dulu. Apa sih manfaat dari produk kita ini? Misalnya, by creating, as you can see on the slide, by creating various educational materials that your customer can reference, this can include things like, dengan membuat berbagai materi pendidikan, by creating various educational material, your customer can reference. Customer kita bisa mereferensikannya, ya, dengan membuat berbagai materi pendidikan yang dapat menjadi referensi pelanggan, ya. By creating various educational material that your customer can reference, dengan membuat berbagai materi pendidikan yang dapat menjadi referensi pelanggan. Ini dapat mencakup hal-hal seperti berikut. This can include things like, ya, the first is a short demo video that lives on your website or get shared on social media. Video demo singkat yang ada di situs web atau dibagikan ke media sosial. And then an informative blog post that walks them through how your product works. Postingan blog informatif yang memandu mereka tentang cara kerja produk Anda. And then a fake page. What is fake? What is fake page? As we know that fake is a frequently asked question. Yeah, frequently asked question. The meaning of frequently asked question is pertanyaan yang berkelanjutan. Frequently asked question atau pertanyaan yang berkelanjutan. A fake page that answer questions that are commonly asked by prospective customer. Halaman frequently asked question yang menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon konsumen.
Dan the five ways, yang kelima adalah promote, promote, and some more. Jadi promosikan terus, ya, promosikan, dan promosikan lagi. Promote, and some more promote. There are tons different ways you can do that. Among others like, sini ada banyak cara yang berbeda untuk melakukannya. Ada banyak cara. There are tons of different ways. Ada banyak cara untuk melakukannya. Di antara lain, cara untuk mempromosikan produk kita di antara lain itu adalah menargetkan iklan sosial media, target social media ads, dan guest posting on industry related sites, memanfaatkan pengaruh guest posting on industry related sites, memposting situs industri yang terkait, ya, memposting situs industri yang terkait. And then utilizing industry influencer, memanfaatkan industri influencer. Tahu kan influencer, teman-teman? Jadi selain kita promosi dengan cara iklan, kita juga bisa memanfaatkan industri influencer. Jadi kita memanggil seorang influencer untuk mempromosikan produk kita. And then attending conference or speaking engagement, menghadiri konferensi. Selain kita bisa mempromosikan produk kita juga bisa dengan cara lain untuk mempromosikan produk kita juga bisa dengan cara menghadiri konferensi, ya, menghadiri konferensi. Dengan hadir di konferensi tersebut, kita bisa mempromosikan lagi produk kita, atau dengan ceramah. Maksudnya ceramah di sini kita datang sebagai pemateri dalam sebuah konferensi dan kita menyampaikan produk kita. Oke. And then 6 ways in mark our product is learn what's working. Pelajari bagaimana caranya bisa sukses produk kita. Learn what working. Pelajari kesuksesannya. Bagaimana caranya sukses, ya. Pelajari bagaimana suksesnya. What's working. Make sure you schedule, ya. Make sure you schedule some regular times to look at your result and analytic to identify how your effort are resonating. Ya. Pastikan Anda menjadwalkan beberapa waktu reguler untuk melihat hasil Anda, and analytic to identify, dan analisis untuk mengidentifikasi how your efforts are resonating. Bagaimana upaya Anda beresonansi. Maksudnya beresonansi di sini menjalar, ya. Bagaimana upaya Anda menjalar. Jadi pastikan kita menjadwalkan beberapa waktu untuk melihat hasil kita. Jadi setelah produk kita sukses itu, kita jadwalkan untuk melihat perkembangan produk kita di lapangan, untuk menganalisis untuk mengidentifikasi to identify how your effort resonating. Bagaimana upaya produk kita beresonansi, maksudnya bagaimana upaya produk kita itu menjalar, ya, teman-teman. As you can see on the slide, what working really well. Apa yang bekerja dengan sangat baik. Produk kita itu apa aja, yang mana aja yang bekerja dengan sangat baik. Produk-produk kita kembangkan di situ. Kemudian what isn't working so well, is not working so well. Apa yang tidak bekerja dengan baik. Kemudian kita benahi apa yang tidak bekerja dengan baik di situ. Kemudian what adjustment need to be made in order to keep making forward progress. Penyesuaian apa? What adjustment? Penyesuaian apa? Need to be made, yang perlu dilakukan. Need to be made in order to keep making forward progress. Untuk terus membuat kemajuan, ya.
penyesuaian apa yang perlu dilakukan untuk terus membuat kemajuan. Jadi kita selalu memfollow up produk-produk kita di lapangan, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu diperbaiki. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tidak hanya meluncing produk saja, habis meluncing kemudian tidak memfollow up produk kita di lapangan. Kita harus memfollow up produk kita di lapangan, kita harus membenahi apa yang kurang dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu ya teman-teman, metode-metode memasarkan sebuah produk. Dan yang terakhir itu adalah, as you can see on the slide, last is hit repeat. Hit repeat. As you can see, where is hit repeat? Wait a moment, please. Oke, hit repeat. Ulangi lagi, hit repeat. Setelah kita mempromosikan, kita ulangi lagi promosinya. Hit repeat. Ulangi lagi. Tekan lagi, lebih promosikan kembali. Hit repeat. You are probably not going to see result after doing this once. Anda mungkin tidak akan melihat hasil setelah melakukan sesuatu kali. Maksudnya, Anda tidak mungkin akan melihat hasil setelah melakukan hanya satu kali. The secret with marketing is to stay consistent and, as just mentioned, repeat what's working well. Ini rahasianya ya. Dalam rahasia marketing, rahasia pemasaran adalah tetap konsisten ya. Kita harus tetap konsisten dan seperti yang baru saja disebutkan ya. Dan yang seperti baru saja disebutkan, as just mentioned, seperti yang baru saya sebutkan, repeat what's working well. Mengulangi apa yang berhasil dengan baik. Kita mengulangi yang telah berhasil. Makanya ada kata penekanan hit repeat, ulangi kembali. Lebih tekankan kembali, hit repeat. Jadi setelah kita mempromosikan dan mempromosikan lewat beberapa rencana, in several ways. Misalnya tadi di situ ada lewat lewat conference, kemudian lewat influencer, kemudian lewat sosial media. Kita kalau memang itu berhasil, kita tekankan lagi ke situ. Kita hit repeat, we hit repeat our market. Kita ulang terus. Jika ada perbaikan, maka kita segera membenahi apa-apa kira-kira yang perlu dibenahi. Oke, mungkin seperti itu teman-temannya. Jadi kedepannya untuk tugas selanjutnya adalah teman-teman di sini membuat sebuah video. Teman-teman membuat sebuah video yang mana video tersebut bagaimana teman-teman bisa mempromosikan sebuah produk. Misalnya Anda mempromosikan sebuah handphone. Jadi teman-teman jelaskan apa manfaatnya ini handphone, apa fungsinya, kemudian untuk apa kita gunakan ini, apa esensi dari membeli produk kita ini. Seperti itu teman-temannya. Mungkin saya akan share di sini contoh video tugas kita. Tunggu ya, saya share. Ini teman-teman sekalian contoh tugas minggu depan. Jadi silakan dilihat, silakan disimak. Jadi seperti ini contoh tugas kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mempromosikan. My name is Stananji Devi and I'm student of by yourself. Jadi tidak ada tugas kelompok. Now I will give you a presentation. Yang ada tugas individu. So, like it your Israel. In this presentation, I will tell you about the types and benefit of the product.
This project maybe can help you to eliminate the burden in your life due to joint pain or etc. So what is it? This is it. GPU Liniment Oil Equipment. GPU Yahoo. Many activities of people who cause muscle pain, joint pain, stiffness, or etc. So it hampers their work. Seeing the majority of Indonesian society who likes to be massaged, so we present GPU that can relieve muscle pain, stiffness, and recommend it as a massage oil for massagers. GPU is also suitable for use by sportsmen to warm up, reduce pain and tension after exercise, and other physical activities that require great attention. This product feels so smooth, warm, and comfort. GPU is made from the mixture of some natural essential oil. There are two types of GPU, cream and liquid. GPU has three variants, namely ginger, lemongrass, and nutmeg. And each variant has its own benefit. So, what is the benefit of the product? I will explain the benefit of each variant. First variant is ginger oil. To accelerate blood circulation, eliminate colds, relieve muscle pain and joint pain, and as a sedative that is to relieve abdominal bloating. Second variant is lemongrass oil to relieve stiffness, joint pain, sprains, leakage, and rheumatic pain, and can prevent mosquito bites. By some people, lemongrass oil is also used as aromatherapy. And the last variant, nutmeg oil, to relieve tiredness and stiffness, symptoms of gout, and joint pain. The aroma of nutmeg oil also helps relieve stress and relaxation to stretch the nerves of tension. Now, I will practice how to use this product. First, open this box and open the product. So you put in the areas that affected. So you just need to rub, massage, or knead in the areas repeatedly until pain is relieved. Warning: this product for external use only. So you can get this product at Indomart, Alfamart, or near store. Don't forget to buy, guys. What are you waiting for? Resolve joint pain? Yahutin aja. If presentation for me, you can get the positive vibes of this presentation. In the end of video, you will see the advertisement of this product. Enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya tugas kita minggu depan. Jadi tugas kita minggu depan itu insya Allah membuat promoting a product by video at least 3 minutes ya, paling sedikit 3 menit, tidak boleh kurang dari 3 menit. Lebih dari 3 menit lebih bagus lagi. Jadi tugas dikumpul terakhir hari Senin boleh ya. Hari Senin jam 23.59. Jadi malam Selasa. Bisa saya periksa paginya. Saya cek kembali. Ya. Mungkin seperti itu teman-temannya untuk tugas kita minggu ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Thank you very much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.